Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu Nawas melihat ada seorang menteri yang usianya makin tua. Meski begitu, dia selalu ingin tampil muda dan gagah di depan orang-orang, tapi yang namanya usia tidak mungkin bisa dibohongi, apalagi dengan warna jenggotnya yang sudah mulai memutih. Suatu hari sang menteri akan mengadakan pesta yang hanya dihadiri oleh orang-orang pilihan. Guna menambah semaraknya suasana pesta, Tuan Menteri tidak lupa mengundang Abu Nawas. Maka diperintahkanlah beberapa pengawal untuk memanggil Abu Nawas di rumahnya. Sesampainya di rumah Abu Nawas, salah satu pengawal berkata, "Tuan Abu Nawas, nanti malam Anda diundang pesta di rumah Tuan Menteri." Mendengar kabar tersebut tentu saja membuat Abu Nawas kegirangan. "Baik, nanti malam aku akan ke sana." "Oh iya, sampaikan salam hormat saya untuk Tuan Menteri," balas Abu Nawas. Singkat cerita, malam pun tiba. Abu Nawas bergegas menuju rumah Tuan Menteri. Setibanya di sana, Abu Nawas disambut hangat layaknya tamu kehormatan. Tuan Menteri lalu mempersilakan Abu Nawas duduk bersama para tamu undangan yang lain. Tidak berapa lama kemudian hidangan lezat mulai disajikan di atas meja makan. Melihat hal itu, Abu Nawas sudah tidak sabar untuk menyantapnya. Sembari mengambil hidangan di hadapannya, Abu Nawas pura-pura berbasa-basi. "Ngomong-ngomong, pesta dalam rangka apa ini? Jangan-jangan Tuan Menteri naik jabatan ya?" tanya Abu Nawas. "Bukan, Abu Nawas, hanya pesta syukuran kecil-kecilan untuk menyambut hari kelahiranku," jawab Tuan Menteri. "Oh pantesan," balas Abu Nawas. "Pantesan kenapa Abu Nawas?" tanya Tuan Menteri penasaran. "Pantesan hidangannya enak-enak dan Tuan Menteri juga terlihat gagah serta berwibawa," puji Abu Nawas. "Kamu bisa saja Abu Nawas," balas Tuan Menteri tersipu malu. Saat asyik menyantap hidangan, tiba-tiba salah satu tamu berkata, "Maaf Tuan Menteri, janggut Tuan Menteri beruban, mungkin akan lebih indah bila Tuan Menteri mengecatnya menjadi hitam." Mendengar itu Tuan Menteri yang tadinya berseri-seri mendadak berubah menjadi emosi. "Kurang ajar kamu, kau pikir aku sudah tua bangka, kamu menghinaku," bentak dia. "Ampun Tuan Menteri, aku sama sekali tidak bermaksud demikian," jawab tamu tersebut ketakutan. "Pengawal, tangkap orang ini dan masukkan ke penjara selama 3 hari, perintah Tuan Menteri kepada para pengawalnya. Dengan sigap para pengawal langsung menyeret tamu tersebut untuk dimasukkan ke penjara. Ternyata kemarahan Tuan Menteri tidak berhenti sampai di situ. Ia lantas bertanya kepada tamu undangan yang lain, "Apakah kamu lihat ada uban di janggutku?" Dikarenakan takut dihukum, tamu yang ditanya kali ini menjawab dengan berkata bohong, "Hampir tidak ada Tuan Menteri." "Apa maksudmu dengan kata hampir, pengawal? Seret orang ini ke dalam penjara," teriak Tuan Menteri. Tamu kedua pun dibawa oleh pengawal untuk dimasukkan ke penjara. Gara-gara kejadian ini, suasana pesta yang tadinya meriah berubah jadi menegangkan. Untuk ketiga kalinya Tuan Menteri mengajukan pertanyaan yang sama kepada tamu. "Selanjutnya, apa kau lihat ada uban di janggutku?" tanya dia. Karena takut dihukum seperti kedua tamu sebelumnya, tamu ketiga menjawab dengan berkata bohong. "Sama sekali tidak ada Tuan, bahkan janggut Tuan terlihat hitam dan indah." "Kamu pembohong," bentak Tuan Menteri. "Pengawal, berikan dia 10 cambukan di punggungnya, kemudian penjarakan dia selama sebulan," perintah Tuan Menteri. Akhirnya Tuan Menteri menoleh ke arah Abu Nawas, tapi Abu Nawas terlihat asyik menyantap makanan seolah sedang tidak terjadi apa-apa. "Apa kau melihat uban di janggutku?" tanya Tuan Menteri kepada Abu Nawas yang tampak asyik melahap makanan lezat, tidak menghiraukan pertanyaan Tuan Menteri. "Hei Abu Nawas, aku bertanya kepadamu," bentak Tuan Menteri. Mendengar namanya disebut, Abu Nawas pun menoleh ke arah Tuan Menteri dan menghentikan makannya untuk sementara. "Maaf Tuan Menteri, Tuan bertanya kepadaku," sahut Abu Nawas. "Iya, aku bertanya kepadamu. Apa kau melihat uban di janggutku?" tanya Tuan Menteri. "Sebenarnya aku ingin menjawabnya Tuan Menteri, tapi aku buta warna, jadi tidak tahu mana warna hitam dan putih," ucap Abu Nawas. Ia pun kembali meneruskan makannya. Jawaban Abu Nawas yang singkat tapi menggelikan membuat Tuan Menteri tertawa terpingkal-pingkal.
wajahnya yang tadi penuh emosi, seketika redam dan kembali tenang untuk mencairkan suasana. Setelah selesai makan, Abu Nawas menceritakan beberapa kisah lucu yang membuat seisi ruangan penuh tawa. Abu Nawas bertemu seorang pria yang sangat pelit. Dia selalu memikirkan cara terbaik supaya tidak terlihat memiliki banyak harta, sehingga orang-orang di sekitarnya tak akan meminta apapun darinya meskipun sedikit. Sampai pada suatu hari ia berkeliling ke desa-desa tetangga. Di pemberhentian terakhir, dia menemukan desa yang mana semua penduduknya suka menolong dan dermawan. Lalu pria pelit ini berpura-pura menjadi orang yang sangat miskin. Tujuannya agar para penduduk desa iba kepadanya. Tanpa menaruh curiga, warga pun memberikan santunan banyak sekali, mulai makanan, uang, hingga baju. Kesempatan ini lalu ia manfaatkan untuk menimbun harta dan kekayaan. Kalau begini caranya, aku bisa kaya tanpa harus bekerja, pikir si laki-laki pelit itu kegirangan. Akhirnya laki-laki pelit ini memutuskan menjadi pengemis. Setiap hari yang ia lakukan mendatangi rumah-rumah warga untuk meminta-minta, dikarenakan baju yang dia pakai compang camping, tentu membuat para warga simpati dan kasihan. Hasil yang ia dapatkan dari mengemis cukup fantastis, tapi akibat seringnya berbohong untuk mendapat bantuan, akhirnya kedok si laki-laki pelit itu ketahuan oleh salah satu penduduk desa. Kala itu ada seorang warga yang tidak sengaja melewati rumah laki-laki pelit ini. Dia terlihat memakai baju yang indah, masuk ke rumah sambil membawa harta hasil dari mengemis. Tak lama kemudian si laki-laki kembali keluar berganti mengenakan pakaian compang camping. Dia lalu melakukan aksi mengemis ke setiap rumah warga. Ia tidak menyadari bahwa aksinya kali ini sedang dipantau salah satu warga desa. Kabar tentang kebohongan si laki-laki pelit itu akhirnya beredar di masyarakat. Para penduduk desa kini tidak lagi memedulikannya apabila si laki-laki tersebut datang mengemis. Para warga terus saja melanjutkan aktivitasnya, mengacuhkan dan tangisan palsu si laki-laki pengemis, terlebih lagi saat mereka mengetahui apa yang dilakukan laki-laki itu dengan pemberian susu dan madu dari warga, karena ternyata diam-diam ia menimbunnya dan tak mau sedikit pun berbagi dengan tetangga sebelah. Tidak hanya menimbun susu dan madu, pria tersebut juga menimbun uang dan harta hasil mengemisnya di dalam tanah di bawah rumahnya, tujuannya supaya tidak ada seorang pun yang tahu. Sementara itu di sebuah istana megah, Baginda Raja terlihat sedang mengobrol asyik dengan Abu Nawas. Aku dengar kabar katanya di seberang sana ada desa yang hampir semua penduduknya dermawan. Apa betul Abu Nawas? Tanya Baginda Raja di sela-sela obrolannya. Hamba sendiri belum tahu pasti Paduka, karena belum pernah ke sana. Tapi yang hamba dengar memang demikian adanya, sahut Abu Nawas. Baginda Raja pun menjadi penasaran dan terbesit keinginan untuk meninjau desa tersebut. Apa perlu hamba temani Paduka? Tanya Abu Nawas. Tidak usah, aku ingin melakukannya sendiri tanpa didampingi siapapun, balas Baginda Raja. Keesokan harinya Baginda Raja segera memulai perjalanan. Ia berangkat dengan pakaian biasa dan tanpa seorang pun yang mendampingi, tujuannya agar tidak diketahui identitasnya. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, Baginda Raja belum juga menemukan desa tersebut. Nahasnya Baginda Raja lupa membawa bekal makanan dan minuman, sehingga merasa letih dan lemas. Wajahnya menjadi pucat, tubuhnya pun gemetaran karena tidak kuasa menahan haus dan lapar. Untunglah dari kejauhan Baginda Raja bisa melihat beberapa rumah penduduk. Dengan segera ia mempercepat laju kudanya. Tidak lama sampailah Baginda Raja di depan rumah si laki-laki pelit itu. Sayangnya baru hendak turun dari kudanya, laki-laki pelit itu justru membentaknya. Hei, jangan turun di sini, aku tidak punya apa-apa, walaupun hanya segelas air putih, tegasnya. Baginda Raja pun terkejut mendengarnya. Katanya desa ini warganya dermawan semua, tapi kenyataannya tidak demikian, pikir Baginda Raja dalam hati. Terpaksa ia melanjutkan perjalanan dengan sempoyongan, dikarenakan tidak kuasa menahan letih serta lapar. Baginda Raja pun terjatuh dan pingsan di tengah jalan. Saat ia tersadar, ternyata sudah terbaring di salah satu rumah warga. Baginda Raja sedang dikerumuni orang-orang yang khawatir dengan kondisinya.
Setelah Baginda Raja siuman, para warga lalu memberinya makan dan minum. "Kau dari mana? Kenapa sampai pingsan?" tanya salah satu warga. Tapi, Baginda Raja sengaja menutupi jati dirinya. Ia berpura-pura mengaku dari desa seberang yang sedang melakukan perjalanan jauh. "Kalau kelelahan dan lapar, berhentilah dahulu, mampir dan istirahatlah di salah satu rumah kami. Pasti akan dipersilahkan dan diberi makan," kata para warga. "Aku sudah sempat berhenti di salah satu rumah warga, tapi malah dibentak dan diusir," balas Baginda Raja. Mendengar itu, para warga pun terkejut, karena belum pernah seorang warga pun mengusir orang asing saat meminta bantuan, apalagi dengan kondisi yang sangat kelelahan dan kelaparan. Setelah ditelusuri, ternyata orang yang mengusirnya adalah warga pendatang. Dia adalah pria kikir yang suka mengemis. Para warga pun meminta maaf dan memberitahu siapa orang yang mengusirnya itu. Ketika kondisinya sudah pulih benar, Baginda Raja akhirnya meminta izin untuk pamit. Ia pun menyampaikan terima kasih kepada para penduduk yang telah membantunya dengan sangat tulus. Saat Baginda Raja memacu kudanya, kembali terus memikirkan kebaikan hati para warga desa tersebut. Selang beberapa hari, desa tadi dihebohkan dengan datangnya rombongan pasukan berkuda dari kerajaan. Seakan tidak percaya apa yang mereka lihat, para penduduk desa itu pun berhamburan keluar dari rumahnya. Tamu mereka kini membawakan sejumlah kuda yang mengangkut banyak makanan dan emas, lalu dibagikan kepada tiap-tiap penduduk desa. Saking terkejutnya, mereka hanya bengong saat menerima hadiah. Mereka pun masih bertanya-tanya, siapa orangnya yang telah memberikan hadiah begitu banyak. Setelah semua penduduk mendapatkan bagiannya, Baginda Raja yang berada di posisi paling belakang akhirnya muncul dan memperkenalkan diri. Ia segera turun dari kuda dan menyalami satu persatu penduduk desa. Seketika itu juga penduduk desa baru mengetahui dia adalah sang penunggang kuda yang tersesat dan kelelahan yang ternyata rajanya sendiri. Dengan perasaan bahagia dan terharu, Baginda Raja kemudian menyampaikan terima kasih kepada seluruh penduduk desa. Tidak berhenti sampai di situ, Baginda Raja juga mengundang mereka ke istana untuk menghadiri jamuan khusus. Keesokan harinya para warga desa tersebut datang ke istana memenuhi undangan Baginda Raja. Saat perjamuan berlangsung, Baginda Raja memanjatkan syukur tidak terkira karena masih ada banyak orang dermawan di wilayah yang dipimpin. Mendengar kebahagiaan Baginda Raja, warga desa yang baik hati itu pun turut berbahagia. Tapi tiba-tiba di tengah-tengah acara, Baginda Raja dikejutkan suara tangisan seseorang yang merengek meminta masuk ke istana. Dikarenakan penasaran, Baginda Raja meminta pengawalnya untuk mempersilakan orang tersebut masuk dan menyampaikan keluhannya. Ternyata yang menghadap Baginda Raja adalah laki-laki pelait yang menolak membantunya beberapa waktu lalu. Di hadapan Baginda Raja, ia menangis terseduh-seduh. "Kenapa Paduka tidak menuju rumah hamba saja? Kenapa Paduka tidak menjadi tamu hamba saja? Andai saja Paduka menjadi tamu hamba, maka hamba juga akan turut diundang dan ikut memperoleh bongkahan emas." Si laki-laki kikir ini masih belum juga menyadari bahwa orang yang dibentak dan diusirnya tempo hari adalah Baginda Raja sendiri. Mendengar perkataan si laki-laki pelit, semua orang pun tertawa serta memintanya segera pulang. Sementara Baginda Raja dan Abu Nawas hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala dan terheran-heran bagaimana bisa seorang yang pelit hidup di tengah-tengah orang-orang yang dermawan. Suatu saat, Abu Nawas sedang berjalan-jalan santai, kemudian ada kerumunan massa di tengah jalan. "Ada kerumunan apa di sana?" tanya Abu Nawas. "Pertunjukan keliling yang melibatkan King Kong ajaib," jawab orang-orang. "Yakni pertunjukan King Kong yang bisa mengerti bahasa manusia. Bahkan King Kong itu hanya mau tunduk kepada pemiliknya saja." Abu Nawas tertarik dan ingin menyaksikan kecerdikan dan keajaiban monyet. Kini Abu Nawas sudah berada di tengah kerumunan para penonton. Karena begitu banyak penonton yang menyaksikan pertunjukan itu, sang pemilik King Kong dengan bangga menawarkan hadiah yang cukup besar bagi siapa saja yang sanggup membuat monyet itu mengangguk-angguk. Tidak heran bila banyak di antara para penonton mencoba maju satu persatu. Mereka berupaya dengan berbagai cara untuk membuat monyet itu mengangguk-angguk, tetapi sia-sia.
King Kong itu tetap menggeleng-gelengkan kepala. Melihat kegigihan King Kong itu, Abu Nawas semakin penasaran sehingga ia maju untuk mencoba. "Tahukah engkau siapa aku?" King Kong itu menggeleng. "Apakah engkau tidak takut kepadaku?" tanya Abu Nawas lagi. Namun King Kong itu tetap menggeleng. "Apakah engkau takut kepada tuanmu?" tanya Abu Nawas memancing. "Bila engkau tetap diam maka akan aku laporkan kepada tuanmu," lanjut Abu Nawas mulai mengancam. Akhirnya King Kong itu terpaksa mengangguk-angguk. Atas keberhasilan Abu Nawas membuat King Kong itu mengangguk-angguk, maka ia mendapat hadiah berupa uang yang banyak. Pemilik King Kong itu marah hingga ia memukuli binatang yang malang itu. Dia malu bukan kepalang. Hari berikutnya ia ingin menebus kekalahannya. Kali ini ia melatih King Kong hingga mengangguk-angguk. Bahkan ia mengancam akan menghukum berat King Kong bila sampai bisa dipancing penonton mengangguk-angguk, terutama oleh Abu Nawas. Tak peduli apapun pertanyaan yang diajukan, saat-saat yang dinantikan tiba. Kini para penonton yang ingin mencoba, harus sanggup membuat King Kong itu menggeleng-gelengkan kepala. Maka seperti hari sebelumnya, banyak para penonton tidak sanggup memaksa King Kong itu menggeleng-gelengkan kepala. Setelah tidak ada lagi yang ingin mencobanya, Abu Nawas maju. Ia mengulang pertanyaan yang sama. "Tahukah engkau siapa daku?" King Kong itu mengangguk. "Apakah engkau tidak takut kepadaku?" King Kong itu tetap mengangguk. "Apakah engkau tidak takut kepada tuanmu?" pancing Abu Nawas. King Kong itu tetap mengangguk karena binatang itu lebih takut terhadap ancaman tuannya daripada Abu Nawas. Akhirnya Abu Nawas mengeluarkan bungkusan kecil berisi balsem panas. "Tahukah engkau apa guna balsem ini?" King Kong itu tetap mengangguk. "Baiklah, bolehkah ku gosok selangkanganmu dengan balsem?" King Kong itu mengangguk. Lalu Abu Nawas menggosok selangkang binatang itu. Tentu saja King Kong itu merasa agak kepanasan dan mulai panik. Kemudian Abu Nawas mengeluarkan bungkusan yang cukup besar. Bungkusan itu juga berisi balsem. "Maukah engkau bila balsam ini kuhabiskan untuk menggosok selangkanganmu?" Abu Nawas mulai mengancam. King Kong itu mulai ketakutan. Rupanya ia lupa ancaman tuannya sehingga ia terpaksa menggeleng-gelengkan kepala sambil mundur beberapa langkah. Abu Nawas dengan kecerdikan dan akalnya yang licin mampu memenangkan sayembara meruntuhkan kegigihan King Kong yang dianggap cerdas. Jangankan seekor King Kong, manusia paling pandai saja bisa dikecoh Abu Nawas. Abu Nawas sering menyelipkan kritikannya lewat humor jenaka, namun mengena. Sebagai rakyat yang hidup di bawah kekuasaan Baginda Raja, tentu tak membatasi keinginan Abu Nawas tersebut. Seperti kisah Abu Nawas ketika di pasar Baghdad, tiba-tiba saja dihebohkan dengan celotehan anehnya. "Wahai umat manusia, saya Abu Nawas, orang yang sangat membenci pada yang hak, benar, dan suka kepada fitnah. Saya adalah orang yang lebih kaya dibandingkan Allah," teriak Abu Nawas secara lantangnya. Teriakan Abu Nawas tersebut membuat geger seisi pasar Baghdad, yang memang mayoritas berpenduduk Muslim. Omongan Abu Nawas ini sangat aneh, karena selama ini dia dikenal alim dan bertakwa. Meskipun memang ia suka bersikap jenaka, akibat ucapan anehnya itu Abu Nawas ditangkap prajurit kerajaan. Saat ditangkap Abu Nawas pun diserahkan kepada Baginda Raja, untuk bertanggung jawab dengan ucapannya. "Hai Abu Nawas, pernahkah engkau berkata begitu?" tanya Baginda Raja. "Benar Baginda Raja," jawab Abu Nawas. "Mengapa engkau berkata begitu? Sudah kafirkah engkau?" tanya Baginda Raja kembali. "Aku pikir Tuan Raja sama saja dengan saya, pasti membenci perkara yang hak pula," ucap Abu Nawas kepada raja tersebut. "Sudah gila kau Abu Nawas," bentak Baginda Raja kepada Abu Nawas. "Jangan marah dulu wahai Baginda Raja. Dengarkan dulu maksud saya," kata Abu Nawas meredakan kemarahan raja. "Keterangan apa yang ingin engkau sampaikan? Sebagai seorang muslim aku membela yang hak dan bukan membenci perkara yang batil." "Kamu harus tahu itu," ujar Baginda Raja. "Ya Rajaku, setiap ada orang membacakan talqin, tentu saya mencermatinya. Dan neraka itu juga perkara yang hak. Siapakah orang yang tak membenci mati dan neraka, yang merupakan perkara yang hak itu?"
tidakkah Baginda Raja juga membencinya seperti aku, ujar Abu Nawas. Cerdik pula kau ini Abu Nawas, ujar Baginda Raja, setelah mendengarkan penjelasan Abu Nawas. Tapi bagaimana dengan pernyataanmu wahai Abu Nawas, yang menyukai fitnah, tanya Raja. Mungkin Raja lupa pada Al-Quran disebutkan harta benda dan anak-anak adalah fitnah. Padahal Baginda senang harta dan anak-anak, begitu pula aku. Benarkan Baginda Raja? Tanya Abu Nawas. Ya benar. Mengapa engkau mengatakan lebih kaya dibandingkan Allah, yang Maha Kaya? Tanya Baginda Raja. Aku lebih kaya dari Allah. Sebabnya saya memiliki buah hati, anak, sementara Allah tidak beranak dan tak diperanakan, ujar Abu Nawas. Memang benar, tetapi apa maksudmu berkata begitu di tengah pasar, sehingga membuat kegaduhan? Tanya Baginda Raja. Dengan cara seperti itu saya akan ditangkap, dan kemudian dihadapkan, seperti ini, ujar Abu Nawas. Apa perlunya kau menghadapku? Tanya Baginda Raja kembali. Tentunya hal itu, supaya bisa mendapat hadiah dari Baginda Raja, jawab Abu Nawas dengan tegas. Akhirnya sidang yang mulanya berlangsung tegang seketika berubah menjadi penuh gelak tawa, hingga akhirnya Abu Nawas diberi hadiah. Siapa yang tidak kenal dengan Abu Nawas? Dialah sosok seorang yang cerdik berasal dari negeri Baghdad. Abu Nawas merupakan tokoh Islam yang dikenal luas karena pola pikirnya yang sangat cerdik. Banyak sekali kisah-kisah yang menceritakan kecerdikan Abu Nawas, seperti salah satunya adalah mengalahkan jin ifrit hanya dengan menggunakan sandal. Diceritakan di sebuah kampung sedang diteror jin, ketua kampung pun meminta bantuan kepada sang raja. Sontak sang raja meminta bantuan kepada para menteri, namun mereka seakan dibuat bingung karena yang akan mereka lawan adalah jin yang mengganggu sebuah kampung. Tidak ada yang berani melawan jin yang mengganggu penduduk di kampung tersebut. Karena Abu Nawas adalah orang yang cerdik dan cerdas, dia dipanggil sang raja untuk melawan jin ifrit tersebut di sebuah kampung. Ampun yang mulia, hamba mohon pertolongan paduka raja. Permohonan kepala dusun kepada raja. Memang apa yang menimpa kampungmu? Tanya sang raja. Kepala dusun pun menceritakan apa yang sedang terjadi di kampungnya tersebut. Ketika raja menanyakan alasan jin itu mengganggu sebuah kampung, kepala dusun pun menceritakan bahwa kampungnya memiliki kekayaan alam yang berlimpah. Memang apa hubungannya dengan jin pengganggu? Tanya raja. Jin tersebut mengaku berkat jasa dialah kampung kami menjadi subur dan berlimpah. Oleh karena itu setiap panen, jin akan datang dan meminta tumbal gadis. Jika permintaannya tidak kami penuhi, maka jin itu mengancam akan menghancurkan desa kami, jelas kepala dusun. Kemudian raja pun menyuruh kepala dusun untuk pulang, sembari berkata bahwa raja akan mengutus orang yang akan mengatasi masalah yang dihadapinya. Selepas kepala dusun pulang, Baginda Raja lantas mengumpulkan para penasihat istana agar mendapatkan solusi untuk mengatasi masalah apa yang sedang terjadi di kampung tersebut. Paduka yang mulia, yang kita hadapi adalah makhluk halus, tidak mungkin kita bisa melawan dengan pasukan kerajaan. Yang ada nanti para prajurit malah kerasukan, ujar salah seorang penasihat istana. Para penasihat istana yang lainnya merasa kebingungan. Mereka benar-benar tidak bisa mencari solusi bagaimana melawan jin ifrit yang mengganggu kampung tersebut. Namun karena raja tidak mau rakyatnya kecewa, dia pun terus mencari solusi yang kemudian Baginda Raja teringat kepada sosok Abu Nawas yang terkenal cerdik di kerajaan tersebut. Lalu, Baginda Raja memerintahkan prajurit istana untuk menjemput Abu Nawas ke rumahnya. Singkat cerita, Abu Nawas pun datang ke istana dan menghadap Baginda Raja. Ampun paduka yang mulia, ada gerangan apakah hamba dipanggil paduka raja? Tanya Abu Nawas. Saya akan memberikan tugas penting untukmu, tugas ini harus kamu laksanakan dan tidak boleh ditolak, kata raja. Tentu saya siap paduka yang mulia, apa tugas yang paduka berikan kepada saya? Tanya Abu Nawas. Baginda Raja pun menceritakan permasalahan di salah satu kampung yang diganggu oleh jin. Maksud paduka, hamba disuruh menaklukkan jin jahat tersebut, tanya lagi Abu Nawas memastikan. Benar Abu Nawas,
Aku tahu kamu pasti bisa mengalahkan jin tersebut, kata raja. Abu Nawas yang mendengar cerita dan perintah paduka raja terlihat mulai ketakutan dan gemetaran, namun karena ini perintah raja dia tidak bisa menolaknya. Ampun paduka yang mulia, apakah tidak salah orang? Saya pikir paduka keliru kalau menunjuk saya, sebab saya ini bukan orang yang sakti, kata Abu Nawas. Paduka pun meyakinkan Abu Nawas, karena memang paduka raja tahu bahwa Abu Nawas bisa mengalahkan jin jahat itu dengan caranya yang sangat cerdik. Wahai Abu Nawas, aku tahu kamu memang bukan orang sakti, bukan orang hebat, tapi kamu memiliki akal cerdik. Dengan begitu aku yakin kamu pasti bisa mengalahkan jin jahat yang mengganggu masyarakat di kampung tersebut, kata Baginda Raja. Kemudian Abu Nawas pun menerima tugasnya, walaupun dia merasa ketakutan. Keesokan harinya, Abu Nawas pergi ke kampung yang diganggu jin sesuai dengan perintah Baginda Raja. Apakah Anda utusan Baginda Raja ke sini? Kepala dusun menanyakan kepada Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas pun menjawabnya, iya saya diutus Baginda Raja untuk datang ke sini, jawab Abu Nawas. Kepala dusun menceritakan semua sosok jin itu, semua warga dan kepala dusun pernah melihat sosok jin tersebut, kemudian kepala dusun juga menceritakan ciri-ciri jin jahat yang mengganggu itu. Abu Nawas mendengarkannya, lalu dia tahu bahwa itu adalah jin ifrit sesuai dengan ciri-ciri yang diceritakan oleh kepala dusun. Setelah mendengar cerita kepala dusun, Abu Nawas pun berpikir untuk mendapatkan cara agar dapat mengalahkan dan mengusir jin ifrit tersebut. Bagaimana Tuan? Apakah sanggup menghadapi dan melawan jin jahat itu? Kepala dusun bertanya kepada Abu Nawas. Karena Abu Nawas sudah mendapatkan ide cemerlang, dia pun mengatakan kepada kepala dusun bahwa dia bisa menghadapi jin itu. Tenang saja, jin ifrit itu pasti akan bertekuk lutut kepadaku. Sebenarnya dia hanya menggertak saja, pasti ada seorang wanita yang dia sukai, kata Abu Nawas. Abu Nawas pun akan menulis surat, dan memerintahkan kepala dusun untuk diberikan kepada jin ifrit itu. Isi suratnya adalah surat tantangan kepada jin. Begini saja, saya akan menulis surat tantangan untuknya. Saya minta tolong agar surat yang saya tulis diberikan kepada jin ifrit, pinta Abu Nawas kepada kepala dusun. Kepala dusun pun memberikan surat kepada jin ifrit. Setelah jin ifrit menerima surat tantangan itu, dia pun marah dan akan membunuh siapa saja yang berani menantangnya. Kemudian, sambil menunggu pertandingan antara Abu Nawas dan jin ifrit, Abu Nawas pun membuat sebuah sandal yang ukurannya 40 meter. Kemudian setelah selesai, Abu Nawas meletakkan sandal itu di lapangan yang akan menjadi tempat bertanding. Singkat cerita, waktu pertandingan pun datang. Jin ifrit yang sudah emosi memuncak ingin segera melawan Abu Nawas dan membunuhnya. Dia kemudian datang dengan suara yang sang menggelegar membahana. Di mana orang yang berani menantangku? Keluarlah, aku akan menghancurkan tubuhnya, kata jin ifrit dengan emosinya. Warga-warga yang tadinya akan menonton pertandingan Abu Nawas dan jin itu pun berlarian karena takut menjadi sasaran amukan jin ifrit yang jahat itu. Lalu jelang beberapa saat, datanglah Abu Nawas. Kemudian jin ifrit pun berkata, "Oh kamu orang yang berani menantangku yang bernama Abu Nawas. Apakah kamu sudah bosan hidup Abu Nawas? Ayo sekarang juga bertanding," tantang jin sambil marah. Abu Nawas pun berpura-pura bahwa dia adalah murid Abu Nawas, karena itu adalah akal cerdiknya untuk melawan jin ifrit yang jahat. "Maaf, Anda salah orang. Saya ini bukan Abu Nawas, saya muridnya," kata Abu Nawas. Jin ifrit pun terlihat semakin marah dan berkata, "Lalu mengapa kamu ke sini? Cepat panggil gurumu untuk bertarung denganku." Abu Nawas pun dengan santainya menjawab kata-kata yang dilontarkan jin ifrit itu. "Tidak perlu khawatir, guruku pasti datang ke sini. Aku datang ke sini disuruh guru mengambil sandalnya, karena sandalnya ketinggal kemarin saat latihan di sini," balas Abu Nawas sambil menunjuk sandal yang sebelumnya dia buat dan tergeletak hampir menutupi lapangan. "Itu sandal Abu Nawas?" tanya jin. "Iya benar, memang kenapa? Tapi saya tidak kuat mengangkatnya sendirian."
"Maukah kau membantuku membawakan sandal ini?" kata Abu Nawas sambil meminta bantuan mengangkat sandal yang besar itu. Jin Ifrit pun terdiam dan berpikir, sandalnya saja segede gitu, bagaimana dengan orangnya? Jin Ifrit yang tadinya marah-marah, emosi, ingin segera bertarung dengan Abu Nawas pun kena mental. Dia terdiam dan ketakutan ketika membayangkan betapa besarnya Abu Nawas. "Atau begini saja, saya akan panggil guru saya agar datang ke sini. Kalau saya ditanya mana sandalnya, saya akan beralasan kalau kamu menghalang-halangi saya membawa sandal guru saya," kata Abu Nawas. Sambil merasa ketakutan, Jin Ifrit yang jahat itu pun berkata kepada Abu Nawas, Jangan lakukan itu, lebih baik aku pergi saja sekarang dan aku berjanji tidak akan mengganggu kampung ini lagi," kata Jin Ifrit sambil ketakutan dan berteriak, lalu seketika dia menghilang. Kemudian, sejak itulah Jin Ifrit tidak lagi datang mengganggu warga di kampung itu, semenjak dia dikalahkan oleh Abu Nawas dengan akal cerdiknya yang luar biasa. Dari kisah lucu Abu Nawas ini dapat kita ambil hikmahnya bahwa yang kuat, yang hebat akan kalah oleh orang yang cerdik dengan memiliki pemikiran yang luas. Oleh karena itu jadilah orang yang memiliki otak cerdik, gunakan otak itu untuk menaruh kebaikan dan pekerjaan. Cukup sekian dulu ya Sobat YouTube, dongeng kisah Abu Nawas yang dapat admin ceritakan, semoga terhibur dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.